Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon izin, saya Saidah Lutfia dengan NIM 0517493555. Mohon izin Bapak, mohon izin untuk mencoba mensimulasikan bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian untuk proses mediasi di sidang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, Ibu, monggo silakan duduk. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Saidah Lutfia selaku mediator yang tadi sudah Bapak dan Ibu tunjuk di ruang sidang ketika dipersilahkan oleh hakim untuk memilih mediatornya siapa. Nah, di sini saya akan menjadi mediator panjenengan sedoyo nggih. Jadi di sini Bu, mediator itu saya bukan untuk memutuskan perkara Ibu Bapak. Jadi saya di sini adalah sebagai penengah. Jadi penengah yang tidak memihak Ibu selaku penggugat dan Bapak selaku tergugat gitu guys. Jadi saya di sini untuk memposisikan sebagai penengah dan untuk melihat apakah Bapak dan Ibu agar komunikasinya bisa berjalan lebih baik gitu. Jadi apakah bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu? Baik, kalau sudah bisa dipahami, di sini saya akan mencoba untuk memastikan dahulu nggih untuk identitas panjenengan sedoyo, bahwa saya ingin biar yakin kalau memang yang benar-benar hadir di ruang mediasi ini bersama saya benar-benar Bapak Rudianto dan Ibu Sasmita nggih. Nggih, mungkin bisa dibantu untuk menunjukkan KTP-nya nggih. Oh nggih, terima kasih. Nggih, berarti ini saya lihat, saya cek udah benar nggih kalau ini adalah Bapak dan Ibu sendiri. Nggih, jadi di sini nanti begini nggih Bapak Ibu nggih. Nanti saya berikan waktu kepada Ibu Sasmita selama 10 menit untuk menyampaikan duduk perkaranya sebenarnya seperti apa nggih. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Bapak nggih selaku tergugat gitu nggih. Bahwa unek-uneknya Bapak itu seperti apa? Apakah yang dikatakan Ibu itu benar ataukah seperti apa, nanti monggo. Jadi saya mohon ketika Bapak atau Ibu itu menyampaikan unek-uneknya atau duduk perkaranya, mohon untuk didengarkan dan tidak disela nggih. Saya pun juga tidak akan menyela pernyataan dari Bapak dan Ibu. Saya mohon nanti pada saat proses mediasi ini Bapak dan Ibu bisa saling menghormati hak-hak di antara keduanya nggih. Jadi saya juga mengapresiasi keterbukaan panjenengan, dan saya juga ingin menekankan bahwa apapun komunikasi atau hal-hal yang terjadi di dalam ruang mediator ini itu adalah sifatnya rahasia. Jadi tidak akan mungkin terbuka di luar gitu nggih. Dan saya tekankan di sini bahwa hal-hal yang terbuka di ruang mediasi ini tidak bisa menjadi bukti Bapak Ibu ketika di ruang persidangan nggih. Monggo saya berikan waktunya kepada Ibu untuk menyampaikan duduk perkaranya terlebih dahulu. Oh nggih, baik. Kemudian monggo Bapak untuk memberikan tanggapannya atau menyampaikan unek-uneknya. Nggih, terima kasih atas penjelasannya nggih. Jadi gini nggih Bapak Ibu nggih, dalam setiap
perkara perceraian, perdamaian itu merupakan salah satu jalan yang diutamakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bapak dan ibu. Karena sesungguhnya kan memang perceraian itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan, nggak hanya untuk ibu ataupun untuk bapak, tapi juga perlu garis bawahi atau perlu diperhatikan juga bagaimana nasib anak-anak seperti itu ya. Tapi bukan berarti saya juga mengiyakan apa yang sudah terjadi di kehidupan ibu, tidak. Dan saya juga tidak membenarkan apapun sikap dari bapak seperti itu nggih. Nah, tadi ketika bapak dan ibu bercerita itu saya melihat bahwa di sini masih ada ruang kok yang bisa kita bangun komunikasinya. Mungkin kita bisa sama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Seperti tadi mungkin ibu mengeluhkan kurangnya nafkah gitu nggih dari bapak. Mungkin di sini itu perlu adanya komunikasi, Bu. Kalau sebenarnya Bu ya, saya tidak berniat untuk menceramahi, tidak, tapi saya percaya bahwa rezeki itu sebenarnya tidak hanya dari kantong bapak saja atau dari pintu rezeki dari bapak saja, tidak. Nah, ini alangkah baiknya kalau misalkan bisa dibicarakan, mungkin bisa sama-sama untuk mencari tambahan. Toh nanti untuk lebihnya rezeki kan juga tidak untuk ibu sendiri nggih Pak nggih, tapi juga untuk kepentingan anak nggih. Nah, karena tadi saya juga melihat sudah adanya ruang untuk membangun komunikasi yang lebih baik di antara bapak dan ibu panjenengan. Jadi saya mungkin bisa mengusulkan agar mediasi itu bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya nggih, untuk membahas solusi apa sih yang bisa panjenengan berdua terima. Nanti kalau semisal tercapai adanya kesepakatan damai di antara bapak dan ibu, saya harapnya sih bisa rujuk kembali nggih. Nanti hasilnya akan kami tuangkan dalam suatu kesepakatan. Namun nanti jika perdamaian tidak bisa tercapai, maka proses perkara perceraian ini akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sikap kooperatif dari bapak dan ibu berdua untuk mengikuti mediasi hari ini, dan semoga setelah mediasi hari ini ketika di rumah bapak dan ibu bisa saling memikirkan ulang gitu ya atas keputusan yang ingin bapak dan ibu ambil gitu, dan semoga hasilnya adalah hasil yang menyenangkan nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mediasi pada hari ini saya nyatakan telah selesai. Terima kasih.